Ya, Soalnya biasanya langsung tak upload di Bella juga, Pak. Sudah tak setting yang kelas-kelas yang lain. Ya. Oke deh. Ya, hari ini kita belajar tentang Sean Viase. Sean Viase. Oke, teman-teman. Saya yakin tokoh ini ya, tokoh Sean Viase ini bukan tokoh baru buat teman-teman. Ini kan kalian pasti sudah berkali-kali untuk sekian kalinya mendengar nama tokoh ini. Pertanyaannya, saya tidak tanya teorinya ya, saya tidak tanya apa yang dihasilkan dari Sean Viase, saya menanyakan tentang sosoknya dulu. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu kenal dari seorang Sean Viase? Ayo, silakan. Yuk, teman-teman yang lain, ayo. Halo Anas Pak. boleh, siapa? Siapa yang ngomong ini, silakan. Halo. Halo, Hagai. Oh iya. Ya. Saya tahu itu banyak sekali teori tentang perkembangan, Pak. Seorang tokoh yang menghasilkan teori-teori perkembangan. Oke, salah satu tokoh psikologi perkembangan, ya. Apalagi, Hagai? Terus juga di situ apa itu Pak yang apa namanya? Ya apa sih lupa nama teorinya sih kayak apa itu yang kalau ada pengetahuan yang lama terus dikasih pengetahuan baru itu menjadi satu perilaku yang baru. Itu apa Pak namanya Pak? Oh, ya enggak tahu. Akomodasi, Apa? asimilasi. Sip. Ya, oke. Asimilasi akomodasi, ya. Itu nanti akan kita bahas. Oke. Thank you, Hagai. Ada yang lain, Hagai? Itu dulu Pak, yang lain nanti menambahkan. Kalau saya nanti serahkan. Merendahkan diri ini, si Hagai. Oke, thank you. Yang lain, silahkan. Yuk, terima kasih, Hagai. Wah, berkurang lagi nih anggotanya. Ayo, siapa lagi? Di sini ada, kalau dari Ane, Kak Maria Carmel, ayo, Gabriele Paulina, Angelina Isabella, ayo, Teresia Putri, Tabita, Yolina, Nala, Raras, Anas. Saya Pak, mau coba Pak. Silakan Raras. Yang saya ingat dari Viase itu ada tahap perkembangan kalau nggak salah. Menghasilkan tahap perkembangan. Yang ada sensorik motorik, operasional konkret, sama operasional formal. Seperti itu. Oke, teori perkembangan itu yang dihasilkan oleh seorang Viase, ya. Nah, tadi yang tokoh perkembangan, jadi teori perkembangan kognitif sebenarnya ya, lebih detailnya. Oke, ya, terima kasih. Oke, kalau gitu gini aja, saya bantu gitu ya, saya pandu dengan apakah seorang Sean Viase ini, apakah seorang psikolog? Yuk, langsung pertanyaannya itu. Sean Viase ini seorang psikolog bukan? Menurut saya iya, Pak. Menurut iki sing jawab sapa niki? Bita. Tapi enggak. Yes. Tabita. Kak ketok aku namanya soalnya. Iya benar ya, Tabita ya? Iya, Pak. Seorang psikolog? Iya, Pak. Psikolog. Oke. Kamu kok yakin dia seorang psikolog? Soalnya kan kita belajar psikologi kan, Pak. Maksudnya tadi kan dari jawabannya tadi kan perkembangan, berarti termasuk psikologi perkembangan nih Pak si Viase. Oke. Terus waktu itu juga di awal-awal kita kan ada belajar juga kan, masih umum, psikologi umum. Oke. Ya, menarik. Mungkin ada pendapat lain. Terima kasih, Tabita. Mungkin ada pendapat lain. Silahkan. Saya, Pak. Boleh nggak?
Boleh dong Ariel, silakan Ariel Peter Pan. Ini dari yang hasil saya baca, PAC Mm-mm. yang dulu yang sekarang kita kenal seorang psikolog ya. Mm-mm. Dulunya tidak tertarik tidak belajar psikologi, malah dia tertarik pada bidang zoology. Ya nggak sih, Pak? Zoologi. Ya ini, PAC early interest were in zoology. As a youth, he published an article on his observation of an albino sparrow. Berarti dia dulu awalnya tertariknya pada zoologi pas masa mudanya mungkin, Pak. Zoologi itu apa ya? Zoologi. Biologi, kita anggap aja gitu aja, wis, nggak apa-apa. Oh iya, oke. Oke, thank you Ariel. Ya, pada awalnya dia seorang ahli, istilahnya apa ya, ketertarikannya adalah di bidang ilmu biologi. Itu. Jadi kayak tadi sempat ngomong tentang apa ya, artikel pertama kali malah menerbitkan artikel tentang burung. Terus kemudian tentang apa namanya, moluska, gitu ya. Tentang moluska. Oke. Ya. Jadi pada intinya awalnya dia seorang psikolog, bukan psikolog ya, toh berarti kan ya. Itu Ariel kesimpulannya Ariel. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, karena ini yang menarik ya teman-teman ya. Beberapa tokoh ilmu psikologi itu memang sekali lagi pada awalnya itu bukan yang dari sononya itu langsung tertarik dengan ilmu psikologi, gitu ya, ini menekankan. Tapi memang beberapa yang dasar, sekali lagi, itu lebih banyak yang dari seorang, entah dia seorang dokter, gitu ya, Freud, gitu ya, terus kemudian yang tertarik pada ilmu-ilmu perilaku, gitu ya. Nah, kalau si Viase ini malah pada dasarnya dia seorang biologis, gitu ya, seorang ahli biologis, ahli biologi gitu ya. Terus kemudian pas kuliahnya itu sama sekali tidak berkaitan dengan ilmu psikologi gitu ya. Terus kemudian S3-nya pun itu malah di bidang filsafat, epistemologi khususnya gitu. Nah, ketertarikannya itu berawal dari ketika dia bekerja di laboratorium tes intelijensinya Binet. Gitu ya. Nah, dia tertarik di situ. Nah, malah sebenarnya ketertarikannya lebih pada ini. Kenapa seorang anak itu ada yang bisa mengerjakan dan ada yang tidak bisa? Itu malah. Maaf, bentar. Sorry. Ya. Jadi di sana gitu. Kalau misalnya Binet itu kan malah sebenarnya ingin intinya mengukur tentang intelijensinya, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Viase itu lebih berpikiran atau kemudian lebih tertarik, kenapa sih? Kenapa kok ada anak-anak yang bisa mengerjakan dan anak-anak yang tidak bisa? Yang bisa mengerjakan itu memiliki karakteristik yang seperti apa sih? Kenapa kok dia bisa mengerjakan? Malah di situ malah ketertarikannya. Oke. Ya kemudian ya akhirnya dia sempat istilahnya keluar gitu ya dari lab-nya, terus kemudian pindah ke Swiss. Nah, di Swiss itu dia malah lebih mengembangkan nih, katakan ilmu psikologi gitu ya, khususnya yang perkembangan. Nah, dengan meneliti 3 orang anaknya sendiri gitu ya, terus kemudian melihat perkembangan kognitif gitu. Nah, berdasarkan 3 orang anaknya. Nah, secara dan itu kemudian menghasilkan kritik sebenarnya untuk bagi yang tertib secara metodologis itu kemudian mempertanyakan sebenarnya loh, penelitianmu gitu loh, misalnya terhadap Viase, penelitianmu itu hanya mengandalkan 3 orang anakmu gitu. Kamu kok bisa kemudian menarik kesimpulan bahwa tahapan perkembangan kognitif itu seperti yang kita pelajari saat ini gitu. Nah, itu bagi teman-teman yang kata secara metodologis itu mempertanyakan itu gitu. Nah, tapi masalahnya teori yang sudah dikemukakan oleh seorang Viase itu pun kemudian nggak bisa dibantah mentah-mentah gitu kan. Karena ternyata ya benar gitu.
meskipun kemudian hanya berdasarkan tiga orang anaknya, ya hasilnya ya tetap akurat juga sih. Kebanyakan melalui tahap seperti apa yang disampaikan oleh Piaget. Nah, itu masalahnya. Oke. Nah, kita lanjut pada pembahasan. Sekarang kan kita ngomong tentang psikologi belajar. Nah, gimana itu? Nah, oke, teori utamanya Piaget itu yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Berarti ketertarikannya semula itu terhadap ilmu psikologi karena melihat intelijensi. Gitu ya. Nah, nanti kemudian ada yang namanya skemata. Oke. Nah, terus kemudian tadi sudah disinggung sama Hagai, ada asimilasi dan akomodasi. Terus yang keempat adalah equilibration, karena dia juga termasuk penganut di mana seseorang itu intinya berusaha untuk mencari atau berada di posisi keseimbangan. Gitu. Terus teori utama yang terakhir adalah interiorization. Oke, nah kita akan bahas satu-satu. Intelijensi. Oke. Pada dasarnya intelijensi menurut Piaget itu adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, sebentar. Mohon maaf, saya pause dulu. Oke. Mohon maaf, ada dua pengganggu kecil soalnya. Oke, nah kembali ke sini. Intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, gitu ya. Jadi tindakan seseorang itu yang bisa membuat kondisi optimal supaya dia bisa bertahan, intinya gitu. Jadi dalam hal ini adalah interaksi dia, organisme itu, individu itu dengan lingkungannya, gitu. Nah, itu akan menentukan intelijensi dari seseorang tersebut, gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman kemarin sempat teringat gitu ya, ada film judulnya Cast Away. Cast Away. Cast itu yang dalam artinya itu yang terbuang gitu ya, away gitu ya. Cast Away. Salah tokohnya namanya kemarin siapa Pak? Tom Hanks kalau nggak salah ya. Tom Hanks. Ini very recommended untuk ditonton ya. Di situ kamu akan belajar banyak gitu ya. Salah satunya adalah bahwa manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Gitu. Nah, nanti itu ada tokohnya di situ itu akan berupaya sebisa mungkin untuk karena dia istilahnya mengalami kecelakaan gitu ya. Sehingga kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Sorry, gimana Pak? Terisolasi gitu ya, terdampar di sebuah pulau gitu ya, di suatu pulau suatu pulau gitu. Nah, itu karena dia makhluk sosial, dia akan menciptakan, nah bahkan dia berusaha menciptakan teman gitu loh. Nah, ini tolong saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk lihat gitu ya. Bahkan kalau seandainya teman-teman dari LPPM itu misalnya mau bikin apa namanya, review film gitu, wah ini malah film yang recommended gitu. Tempo hari dari teman LPPM sempat mengajukan ke saya, tapi masalahnya judul filmnya rodok kaboten gitu ya. Meskipun ya itu bagus sih filmnya, cuman agak berat gitu. Oke, nah kembali ke sini. Nah, intinya adalah sekali lagi intelijensi itu akan mempengaruhi seseorang bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Semakin bagus hasil adaptasinya, itu akan menunjukkan intelijensi yang semakin tinggi. Itulah teman-teman kalau misalnya kita agak flashback gitu ya, bahwa dulu peradaban manusia itu kan sempat istilahnya disinyalir tuh kan sempat
tinggi banget gitu ya. Zamannya apa? Maya atau Inka, Pak Kendi, mungkin bisa dibantu. Suku Maya dulu ya, kalau nggak salah ya. Di mana mereka itu sebenarnya malah sudah menciptakan mendesain lingkungan tempat tinggalnya itu cukup nyaman. Mereka menciptakan perairan lah, terus kemudian bisa mengairi sawahnya, ladang kebunnya, gitu loh. Oke, nah itu disinyalir bahwa mereka itu ternyata mestinya memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, gitu. Nah, oke, ini yang kemudian dipakai gitu ya sama si Viase. Jadi sekali lagi bagi dia intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi gitu. Oke. Nah, intelijensi membentuk keadaan equilibrium gitu ya supaya istilahnya nyaman. Saya saat ini berada di sini, ya saya harus menciptakan kondisi saya senyaman mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kuliah gitu ya, ya kita saat ini kan kita lagi dipaksa karena adanya pandemi gitu kan. Nah, gimana kita menciptakan kondisi kita senyaman mungkin gitu. Misalnya katakan berada ditempatkan di ruangan panas misalnya karena cuacanya udah mulai masuk musim kemarau ya men-setting gimana gitu ya, entah kemudian harus ada AC-nya atau kemudian hanya sebatas kipas angin, exhaust atau gimana. Nah, itu adalah supaya kita bisa kuliah dengan nyaman gitu kan. Oke. Meskipun sementara ya paling nyaman sih buat saya kuliah harusnya menggunakan laptop, tapi kan tetap ada beberapa teman-teman kemudian menggunakan handphone. Ya mudah-mudahan bisa menerima dengan baik gitu. Oke. Nah, intelijensi membentuk keadaan yang seimbang ke arah mana semua adaptasi sifat-sifat sensori motor, kognitif, juga interaksi-interaksi antara asimilasi, akomodasi ya antara organisme dan lingkungan. Jadi istilahnya men-setting semuanya gitu. Nah, terus kemudian statement yang cukup menarik gitu ya, tidak ada intelijensi yang sudah jadi. Piaget termasuk yang kemudian melihat istilahnya bahwa genetik itu mungkin berpengaruh, tapi dia lebih mementingkan adanya nurture, gitu ya. Intelijensi itu karena nurture, gitu. Di mana seseorang itu bisa mengembangkan dirinya, gitu ya. Oke, membentuk intelijensinya sendiri. Gitu. Nah, oke, itu intelijensi. Berikutnya skemata. Skemata itu apa, gitu ya? Skemata ada bentuk jamak ya, yang bentuk tunggalnya itu skema. Jadi kumpulan skema ini yang menjadi skemata. Nah, pada awalnya bagi Viase itu ketika dia mempelajari gitu ya anak-anaknya, setiap anak itu pasti akan setiap individu sejak kecil ya itu akan membentuk skema, gitu. Membentuk konsep terhadap dunianya. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai skema. Struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi anak kecil ketika dia lahir, dia itu akan membentuk konsep mana yang bisa melindungi dia, mana yang bisa memberi dia makan, mana yang tidak. Ya. Sehingga kemudian anak kecil itu bisa membedakan mana ibunya, mana yang bukan ibunya. Gitu ya, itu awalnya. Nah, itu skema pertama gitu ya. Dan skema ini akan terus berkembang. Ya, dari yang bisa memberikan makan dan yang tidak, bisa memberikan rasa aman dan yang tidak gitu ya. Terus kemudian dia bisa bermain dengan siapa saja gitu ya, itu skemanya. Terus kemudian akhirnya juga membentuk skema-skema yang lain. Di sini contoh itu adalah misalnya ketika dia sudah mulai melihat gitu ayam. Ayam itu seperti apa sih gitu loh. Kelinci itu kayak apa sih? Nah, itu akan membangun konsepnya. Jadi misalnya contoh kalau anak saya misalnya kucing. Nah, suatu saat dia melihat kucing. Nah, kita karena kucing yang paling banyak yang beredar gitu ya. Kucing-kucing liar. Nah, itu kucing. Nah, oke. Pertama dia akan memahami, oh ini kucing. Pokoknya yang kemudian punya ekor gitu ya. Ada kakinya 4, terus kemudian yes, ukuran badannya segitu itu kucing. Nah, oke, ini adalah konsepnya. Itu adalah skema yang dia bentuk, dia bangun. Nah, oke. Nah,
seiring berjalannya waktu, misalnya contoh untuk anak saya, tiba-tiba suatu saat misalnya pas waktu kami ajak jalan pagi gitu ya, ternyata di rumah tetangga gitu ada binatang yang mirip kucing. Ya toh, tapi ternyata beda gitu loh. Bedanya adalah suara yang dikeluarkan. Kalau misalnya kucing kan meong-meong, lah ini wuf-wuf, mau sempat kaget malahan ya toh. Ketika mendekati langsung di wuf gitu. Wah. Takut awalnya, tapi kemudian habis itu dia sudah bisa beradaptasi. Nah, ini berarti dia membentuk suatu skema yang baru gitu. Tadinya kemudian dia sempat bilang ini kucing. Bukan, itu bukan kucing, itu anjing. Nah, di sini skema yang awal itu mulai berubah. Nah, perubahan itu ada yang disebut sebagai asimilasi, ada yang disebut sebagai akomodasi. Oke. Nah, kalau yang asimilasi ini adalah suatu proses kognitif di mana dia mengintegrasikan persepsi atau konsep pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di pikirannya. Itu. Nah, di sini catatannya adalah asimilasi tidak menyebabkan perubahan skema, tapi mengembangkan skema itu. Ya, jadi skemanya yang berkembang. Jadi kalau sekedar misalnya merubah skemanya, jadi misalnya tadi saya cut dulu ceritanya ya. Nah, suatu saat itu dia melihat kucing yang tadinya misalnya kucing berwarna putih. Nah, suatu saat ternyata dia bisa melihat kucing yang istilahnya belang telon gitu ya. Ngerti belang telon nggak, Anas? Takutnya nek bukan non Jawa nih nggak ngerti ya. Belang telon yang warnanya itu ada 3 gitu ya. Belang-belang gitu ya. Nah, nah ini kalau semacam itu yang disebut sebagai asimilasi. Jadi konsep kucingnya tidak berubah, tapi menambahkan bahwa yang tadinya hanya berwarna putih yang pertama kali dia tahu, tapi ternyata kucing bisa berwarna yang lain. Itu. Ada yang kucing berbulu pendek, ada kucing berbulu panjang, yang kucing Anggora. Gitu ya. Nah, ini hanya merubah skema. Di sini dia hanya melakukan yang namanya asimilasi. Oke, jadi ada contohnya lagi di sini misalnya lembu atau sapi gitu ya. Pada awalnya itu binatang berkaki 4. Warnanya putih, makan rumput. Nah, seiring berjalannya waktu, ini mulai tambah gede gitu ya. Kayaknya saya mulai mengenali ini jangan-jangan wajahnya aktor ini ya, yang kanan ini ya. Kok rodok-rodok mirip sama yang aktor main di Transformer ya ini ya. Masa kecilnya, jangan-jangan. Mungkin. Nah, tapi itu off the record. Kembali ke sini. Nah, semakin dia besar, dia mulai kemudian konsep tentang lembunya itu bertambah gitu ya. Berkaki 4 tetap ya toh, sapi dari dulu kan nggak mungkin berkurang atau bertambah kakinya ya kan, tetap 4. Terus nah yang tadinya warnanya putih tapi sekarang bisa berubah yang berwarna putih atau kadang kelabu gitu ya. Ada sapi yang berwarna coklat juga ya toh. Terus apalagi nek sapi ini Eropa itu yang terkenal dengan produksi susunya itu kan sapi putih yang belang-belang hitam gitu kan. Nah, itu. Sehingga dari segi warna itu bisa macam-macam. Tetap makan rumput ya, enggak mungkin makan steak gitu. Sapi makan steak lah ya aneh gitu ya. Tetap makan rumput. Nah, tapi ketika misalnya dia sempat jalan di mungkin agak di arah yang pedesaan gitu ya, kok saya juga nggak yakin teman-teman pernah lihat gitu ya. Bahwa sapi saking gedene gitu ya, dia bisa mampu menarik gerobak. Gitu. Agak yang di kota-kota kecil itu masih dimanfaatkan. Nah, sekarang mah sudah nggak ada semua zamannya mobil-mobil gitu kan. Kalau dulu kan masih. Nah, tapi intinya perubahan ini itu kan tidak merubah konsep sapinya, hanya menambahkan atribut-atributnya, gitu ya. Itu disebut asimilasi. Nah, kalau kasus yang tadi yang saya ceritakan dari anak saya yang kemudian dari kucing itu seperti itu, terus kemudian ketemu sama kucing yang menggonggong, ya berarti kan bukan kucing lagi. Nah, ini jadi anjing. Disinilah dia melakukan yang namanya akomodasi. Itu. Jadi di sini kan asimilasi bisa saja tidak terjadi karena pengalaman baru itu sama sekali tidak cocok. Nah, intinya adalah informasi yang baru ini
ketika dicari gitu ya, dalam memorinya yang lama, skema-skema yang lama, ini kok tidak ada skema yang bisa mengakomodasi. Nah, ini loh, namanya akomodasi. Tidak ada skema yang cocok dengan informasi yang baru, sehingga dia melakukan yang namanya akomodasi. Dia membentuk suatu skema yang baru. Atau mengubah skema yang lama menjadi skema baru. Gitu. Nah, ini disebut sebagai akomodasi. Oke, sampai di sini cukup jelas enggak? Kayak tadi kucing, nah sekarang ternyata ada binatang yang lain namanya anjing. Gitu. Oke. Semoga cukup jelas ya teman-teman dalam hal ini asimilasi, akomodasi. Jadi, kalau saya tuh malah gampang itu mengibaratkan ya, mengibaratkan kognisimu itu semacam hard drive gitu ya, drive gitu loh. Nah, file-filenya istilahnya file itu masuk dalam katakan folder tertentu ya. Folder ini adalah skema gitu loh. Kalau misalnya kamu melakukan asimilasi, nah dari folder yang sama itu kamu tinggal menambahkan file-file baru gitu. Tapi kalau akomodasi, kamu membentuk folder yang baru. Oke, paham ya? Drive itu ada folder. Nah, kalau misalnya cuma nambahin file, yaitu asimilasi. Tapi kalau misalnya kamu bikin folder baru, yaitu menjadi akomodasi. Oke? Nah, ini contohnya atau penjelasan yang berikutnya, yaitu membentuk skema yang baru yang dapat cocok dengan rangsangan baru tadi, informasi yang baru itu. Atau kemudian memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Nah, tapi kalau saya modifikasi berarti dia sudah merubah juga intinya gitu loh. Oke. Terus nah ini menarik gitu ya. Contohnya semua batu itu pada dasarnya pasti akan tenggelam di air, betul ya? Tidak ada batu yang bisa melayang ya. Nah, ternyata ada batu yang tidak tenggelam di air. Teman-teman pernah lihat enggak? Raras nganggu-anggu. Ini bagi saya persepsinya, wah berarti Raras ini suka bantu orang tuanya di dapur gitu ya, minimal cuci-cuci panci gitu ya. Itu, jadi dia harusnya tahu gitu ya. Orang Jawa sebagian besar tahu lah. Anas pernah lihat nggak? Nggak pernah. Ya. Kemarin ada teman yang dari Kalimantan pun, wah dia nggak terlalu paham juga. Beckham pernah lihat nggak, Beckham? Ya, panggilan kesekian. Iya, Pak. Pernah lihat, Pak. Yakin? Iya, Pak. Warnanya apa, Bek? Soalnya. Ya, Pak. Warnanya apa, Bek? Putih, Pak. Ya, putih. Bener berarti. Tak pikir asal. Enggak, Pak. Main di kali saya, Pak. Oh, saya senang main di kali ya. Iya. Nice. Oke. Good. Ya, dasarnya warnanya putih atau abu-abu gitu ya, yang agak kelabu. Nah, itu disebut sebagai batu apung. Oke. Nah, ini berarti kita istilahnya membentuk suatu konsep yang baru gitu. Ternyata tidak semua batu itu tenggelam di air. Ada satu jenis batu yang namanya batu apung gitu ya. Itu ternyata beda gitu loh. Karena dia tetap disebut sebagai batu tapi kandungan di dalamnya itu agak berbeda sehingga membuat dia bisa melayang, mengapung di atas air gitu. Nah, kalau orang dulu tuh itu dipakai untuk bantu nyuci-nyuci soalnya. Untuk bersihkan kalau wajannya kan waktu itu kan masih menggunakan kayu bakar ya arang, nah kan gosong hitam. Nah, pakai batu apung ini untuk bantu untuk menghilangkan. Nah, tapi kalau sering-sering ya lama-lama bolong wajannya ya tuh. Karena gimana dia batu gitu kan. Nah, gesekan-gesekan lama-lama bolong. Oke. Nah, itu. Nah, pada dasarnya kemudian sebenarnya tidak cuma itu, teman-teman. Ketika teman-teman lihat tuh batu itu kan menarik ya. Ada batu yang tidak ada harganya, tapi ada yang batu yang harganya itu selangit, gitu. Nah, ini pun kemudian istilahnya kita itu dalam konsep kita meskipun itu batu, ternyata kita bisa bikin berbagai macam folder istilahnya gitu loh.
Ya, berarti ini kita sudah memodifikasi juga gitu. Ada batu mulia, ada batu biasa gitu. Nek batu mulia, wah itu yang harganya kadang selangit gitu ya. Batu permata, intan gitu ya. Terus apa ya? Yang batu akik pun itu enggak semua mahal ya, ada yang mahal, ada yang murah gitu ya. Terus yang blue sapphire dan lain-lain. Nah, itu anu. Oke, itu intinya berarti kita dalam hal ini sudah berkembang menjadi akomodasi. Oke, sampai di sini bedanya asimilasi dan akomodasi cukup jelas enggak? Skema, asimilasi, akomodasi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Gimana? Masih sepi? Nggak ada nih. Pak Kenny mau menambahin, Pak? Enggak, Pak. Tapi yang pas belajar biasa waktu kuliah itu ternyata bisa menjelaskan dulu sama kayak kejadian anaknya Pak Diki ya. Dulu Yang tuh mana? menganggap bahwa semua hewan gendut berkaki 4 itu sebagai babi, Pak. Masa? Di Manado itu kan babi kan tuh banyak tuh Pak. Terus ya, beberapa peternak, ada ternak gitu kan Pak ya. Nah saat itu pergi ke kampung halamannya Papa gitu kan. Halamannya Papa, itu aku melihat sapi Pak. Kan itu kayak saudaraan tuh Pak, saudara tiri. Nah terus aku bilang memaksa, oh itu babi gitu, babi tapi besar gitu. Terus ibuku bilang, oh, bukan, itu namanya sapi, suaranya beda loh, suaranya sama, cuma beda aja dia bilang apa, kan anak kecil tuh Pak, jadi tak pikir dia ngucapinnya itu sama gitu loh. Nah terus hari itu belajar tentang Piase gitu kan, oh ternyata itu ya yang membentuk gitu ya. Nah itu semakin membuktikan bahwa meskipun tiga anaknya aja yang dia gunakan secara research awal gitu ya, preliminary research, tapi itu bisa dalam tanda kutip digeneralisasi. Akhirnya kan berkembang Piase Center, kemudian mereka bikin research tentang Piase dan akhirnya memang terbukti bahwa itu sesuatu yang ilmiah kayak gitu. Gitu Pak, itu sih tambahannya lebih pada bahwa memang awalnya dalam tanda kutip belum terlalu ilmiah ya, tapi seiring perjalannya waktu beberapa orang tertarik dengan psikologi kognitif, akhirnya mereka membentuk tim riset, membentuk kayak apa ya, grup gitu ya, grup psikologi kognitif. Jaringannya bermasalah. Ya, dan akhirnya mereka membuktikan bahwa teori dari skemata sampai ke akomodasi ini benar, kayak gitu. Dan berlaku sampai sekarang, masih related sampai sekarang. Gitu Pak, kurang lebih perkembangan Piase. Oke, thank you Pak Kendi atas tambahannya. Ya, sekali lagi itulah yang menarik ya, sekali lagi bahwa dasarnya meskipun bisa dikatakan di awalnya kurang ilmiah, tapi ternyata ternyata bisa dibuktikan kan pada akhirnya gitu ya. Nah itu sekali lagi pembentukan konsep skema. Nah perubahannya bisa mengalami yang namanya asimilasi, bisa yang namanya akomodasi. Tadi contohnya dari Pak Kendi itu, jadi awalnya mengenal situ semuanya disebut babi gitu ya, tapi kemudian loh ternyata bukan gitu, ada sesuatu yang lain, itu bukan babi, jenisnya beda, itu sapi misalnya. Nah itu berarti membuat suatu skema yang baru. Oke ya. Nah kita masuk dalam bahasan berikutnya tentang ekuilibrasi. Oke, nah ini adalah kemudian mendasari kenapa seseorang itu secara intelektual juga istilahnya selalu berkembang gitu ya. Karena kita didorong dengan adanya ekuilibrasi ini gitu ya. Dalam perkembangan kognitif diperlukan balance, keseimbangan ya. Melalui asimilasi dan akomodasi. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan pada suatu situasi yang baru, itu berarti kita berada dalam kondisi yang tidak seimbang gitu. Nah, supaya seimbang, kita melakukan yang namanya asimilasi dan akomodasi supaya kemudian menyamakan gitu kondisinya, supaya saya bisa nyaman, saya bisa tinggal dengan enak misalnya di sini gitu. Gimana? Apa yang harus saya lakukan gitu lah. Oke.
Ya, jadi sekali lagi ekuilibrasi adalah proses bergerak dari keadaan yang disequilibrium menjadi equilibrium. Oke. Nah, membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar ya dengan skema-skema yang ada. Itu. Oke. Jadi intinya adalah sekali lagi ngomong tentang penyesuaian, gitu ya, menyeimbangkan. Oke, ini dasarnya. Kenapa seseorang itu intelijensinya selalu bertambah. Nah, itulah kenapa yang namanya intelijensi itu selalu berkembang ya teman-teman ya. Meskipun kemudian nanti perkembangannya tidak bisa se ekstrim sekali ya, ya mungkin enggak gitu ya. Nah, dan sekali lagi itu tergantung pada lingkungan di mana dia tinggal. Oke, itu. Oke, nah kalau bisa digambarkan dinamikanya itu seperti ini. Bahwa lingkungan fisik itu akan memacu seseorang untuk membentuk struktur kognitifnya, gitu ya. Nah, dari persepsinya terhadap lingkungannya itu, nah dia melakukan yang namanya asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi dan akomodasilah yang disebut sebagai proses belajar. Ya, learning-nya itu di situ. Ketika kita melakukan asimilasi, kita melakukan akomodasi, itu adalah proses belajar. Karena kita akan membentuk struktur kognitifnya. Entah dia akan membentuk skema yang baru atau hanya melengkapi skema yang lama. Gitu. Oke, inilah proses belajar terjadi. Ya. Oke, itu dinamikanya. Sampai di sini jelas ya? Gampang ya toh? Lanjut. Oke. Nah, berikutnya adalah interiorization. Nah, ini menarik. Interiorization itu apa? Ya, bagi Viase, interiorization adalah penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik secara bertahap dan meningkatnya penggunaan struktur kognitif. Nah, interiorization lah ya yang membuat istilahnya akhirnya berkembang teori yang dikemukakan oleh Viase, yaitu tahap perkembangan kognitif. Kalau kamu lihat, kalau teman-teman lihat tahap perkembangan kognitif, itu kan pada awalnya itu kan tahap pertama apa namanya, Anas? Masih ingat nggak? Tahap perkembangan kognitif yang pertama disebut apa? Sensori motor. Sensori motor. Sensori motor. Jadi lebih pada sebenarnya bagaimana seseorang menyikapi gitu ya berdasarkan lingkungannya gitu ya, lingkungan fisik. Nah, tahap terakhir apa, Anas? Tanya Raras wes. Tahap terakhir. Ganti. Operasional formal kalau nggak salah. Operasional formal. Nah, ciri-cirinya operasional formal itu apa, Das? Itu. Lupa. Wah, adalah itu yang penting di sini. Operasional formal itu adalah kondisi di mana wes kita bahkan nggak perlu lihat barang fisiknya, ya toh. Tapi kita bisa berpikir dan menganggap bahwa itu ada, gitu loh. Nah, ini sebenarnya inti dari interiorization, gitu ya. Itu sebabnya malah misalnya ngelihat anak-anak ini ya, dulu misalnya ada guyonane itu ya, mereka itu malah harus lebih sering diajak mainan cilukba, gitu ya. Itu sebenarnya untuk membangun intelektual juga dan kemudian membentuk kepercayaan. Jadi ada banyak dari permainan cilukba itu sebenarnya bisa istilah manfaatnya, gitu ya. Jadi misalnya contoh, saya tuh kadang iseng-iseng gini. Untuk anak-anak kecil misalnya ya, untuk anak yang usia berapa bulan ke bawah, kayak gini ngelihat, oh saya ada. Tapi begitu begini, Pak Diki hilang. Tidak ada Pak Diki nih, main sulapan nih, celing hilang gitu ya. Nah, itu. Terus, nah begitu. Tapi kalau anak ini sudah agak besar, ya dia tahu bahwa Pak Diki tetap ada gitu loh, meskipun ini sudah tidak ada secara fisik gitu kan ya. Oke. Itu. Nah, ini yang saya tuh sebenarnya malah gara-gara kita belajar ini, terus kemudian saya tuh teringat beberapa waktu yang lalu itu sempat ya belum viral banget sih.
Masih ingat nggak ada kemudian dosen yang heboh gitu ya, gara-gara anak mahasiswanya bikin gerakan dulu kayak di Naruto, terus kemudian hilang. Terus kemudian dosennya kemudian, wah, dia manggil istrinya, Mi, mahasiswaku iso hilang, Mi. Aduh, saya itu heran. Padahal cuma ditutupin gini aja hilang gitu. Wah. Ya, wis. Nah, ini menarik, ini berarti level kognisinya dosennya ini sampai mana ini? Wah, ini memalukan. Kok bisa gitu ya? Oke, tapi sekali lagi ya situ guyonan gitu. Maksudnya mungkin siapa tahu reaksi dosennya itu hanya untuk membuat supaya anaknya yang lagi guyonan itu merasa ditanggepin gitu ya. Oke. Ya. Itu interiorization ya. Oke, jadi pada dasarnya setiap orang itu mestinya semakin dewasa dia, semakin berkembang, semakin kompleks struktur kognitifnya, itu sudah tidak lagi mengandalkan lingkungan fisik. Yes, itu pegangannya. Ya. Oke. Nah, ini tahapan perkembangannya. Jadi contohnya malah lebih gampang sekarang yang kita lakukan saat ini loh. Kalian kan di level kuliah gitu, perguruan tinggi. Ini ketika saya ngomong tentang ini kira-kira ada fisiknya nggak sih? Ada. Saya hanya ngomong tentang konsep-konsep kan di sini kan. Tapi contoh fisiknya, contoh nyatanya kan nggak ada, gitu loh. Dan semuanya itu berada di dalam pemikiran kalian. Kalau saya memberikan contoh semacam ini, pasti kalian akan membayangkan kan, gitu kan. Nah, saya lihat dulu misalnya di psikologi belajar beberapa waktu yang lalu kan saya kemudian menceritakan, oh itu anak saya naik-naik di atas mobil ya. Saya yakin ketika saya cerita itu teman-teman pasti akan mulai membayangkan seorang anak kecil berusia 2-3 tahun naik-naik ke atas mobil. Terus sama papinya dimarahin dengan kemudian nggak boleh turun di atas mobil gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, itu kan berarti berkembang dalam imajinasi kalian masing-masing. Gitu. Nah, itu. Oke. Nah, kembali ke sini, tahapan awal itu dari sensori motor, betul tadi udah ada yang menyebutkan, Raras kalau nggak salah, sensori motor, pre-operational thinking, konkret operasional, formal operasional. Ya, operasional formal. Oke, ini batasan usianya. Sebenarnya dari 11 atau 12 tahun ke atas saja sebenarnya sudah berkembang. Wes, intinya sampai ke atas gitu ya. Oke. Yes. Dari bayi dia selalu belajar dari lingkungannya, yaitu belajar kalau perkembangannya secara normal itu ya dari bayi tidurnya terlentang, terus kemudian tengkurap, nahan kepala, bisa digendong duduk ya, terus kemudian dia bisa duduk sendiri, merangkak, berdiri, berjalan, berlari, bla bla bla. Yes. Nah, tahapan ini sebenarnya sekali lagi berarti itu sementara masih mengandalkan fisik. Nah, semakin dewasa dia sudah tidak lagi mengandalkan lingkungan fisiknya. Oke. Nah, ini sebagai rincian sedikit. Nah, saya yakin teman-teman kan sudah belajar di psikologi perkembangan. Ya, nanti bisa di cross check-kan dengan buku psikologi perkembangan. Kalau saya sih lebih pada kamu nanti silakan baca sendirilah. Intinya periode pertama bicara tentang refleks, periode kedua bicara tentang kebiasaan, mereproduksi gitu ya, kejadian yang menarik gitu ya. Itulah kenapa nih arek kecil itu kan begitu dapat mainan baru, tertarik ya dia akan melakukan berulang-ulang. Tapi nek dia nggak tertarik ya sudah, minggirkan aja mainannya, percuma. Gitu. Kalau dia nggak mau mainkan, berarti dia nggak senang. Wes gitu. Kalau dia suka, dia pasti akan mereproduksi. Dia akan melakukan hal yang sama berulang kali gitu ya. Oke. Terus kemudian mulai ada koordinasi skemata ya. Ini menggunakan sarana untuk mencapai hasilnya. Mulai ada eksperimen, melakukan eksperimen gitu ya. Terus mulai ya representasi. Oke, ini tahapan sensori motor, terus kemudian nanti ada praoperasional. Ini saya percepat aja ya. Nanti silakan baca sendiri. Pada periode ini intinya adalah dia melakukan imitasi tidak langsung, misalnya main pasar-pasaran gitu ya, sudah mulai. Jadi anak ini sudah bisa dia main-main secara imajinasinya sebenarnya.
main pasar-pasaran, masak-masakan, dokter-dokteran gitu ya. Nah, yang cilaka itu kadang dalam periode ini malah harus hati-hati. Ya, jangan sampai jadi main papa-mamaan gitu ya. Nah, kalau saya main papa mama lah tergantung sekarang apa yang dia lihat. Nah, makanya ini hati-hati. Untuk anak segini rekomendasi sebenarnya sudah harus mulai anak ini harus tidur sendiri. Ya. Kalau bisa punya kamar sendiri, tidak satu kamar sama papa mamanya. Itu rekomendasi. Oke. Terus ini lanjutan, mohon maaf masih tulisannya ABC pada dari kegiatan antara permainan simbolis dan gambaran mental, mulai belajar gambar, gambaran mental sendiri dalam menggambarkan pikiran gitu ya, terus kemudian mulai pembentukan bahasa. Oke. Ini tahap pra-operasional, terus kemudian ada operasional konkret gitu ya. Mulai tahun usia 7, egosentrisnya mulai berkurang, menurun. Jadi malah sebenarnya di bawah 7 tahun itu sangat wajar anak-anak itu egois gitu ya. Malah istilahnya dia belajar untuk independen. Mandirian gitu ya, membentuk egonya. Tapi kalau sudah mulai itu, nah harusnya sudah mulai belajar untuk mengendalikan. Itu. Terus ini yang formal, mulai belajar tentang deduktif, induktif, ya, abstrak, ya bisa membayangkan, mulai bisa membayangkan dalam pikirannya, tidak harus melihat objek nyata. Oke, ini saya percepat aja, nanti sekali lagi baca sendiri. Nah, kondisi optimal untuk belajar adalah ini. Bagi Viase, kesalahan itu biasa, ya. Bahkan melalui kesalahan itu akan membuat seseorang untuk bisa belajar, ya, mendapatkan pembelajaran yang baru. Meskipun tidak harus melakukan kesalahan, ya, tapi kesalahan bisa membantu memfasilitasi untuk membentuk pembelajaran baru. Nah, terus kemudian yang perlu ditekankan juga di sini adalah kondisi optimal untuk belajar adalah ketika dia sudah matang secara biologis juga. Nah, ini sebagai kata kunci teman-teman, kenapa bagi yang sudah belajar ilmu psikologi, yang mengenal teorinya Viase gitu ya, anak TK jangan tolong please, jangan diajari calistung, jangan dipaksa belajar calistung. Distimulasi boleh, dipaksa jangan. Jadi itu jangan jadikan sebagai program wajib, karena kematangan biologisnya yang belum, gitu loh. Baik kematangan biologis maupun kematangan kognitifnya, gitu. Nah, bahkan kenapa saat ini teman-teman ya, misalnya saya langsung ngadain survei, siapa di antara teman-teman ini yang dulu enggak belajar merangkak? Jadi bayi nggak pakai merangkak, habis belajar berdiri, duduk langsung berdiri jalan. Jadi fase merangkaknya bahkan terlewati. Anas, termasuk. Hati-hati, Nas. Langsung dibilang hati-hati. Loh, beneran? Beneran? Kalau masalahnya gini, fase merangkak itu adalah fase yang sebenarnya penting buat anak-anak bayi. Dalam tanda kutip itu malah harus rodok dipaksa misalnya ya, untuk merangkak sebenarnya. Jangan buru-buru berjalan. Gitu loh. Nah, ini saya untuk misalnya ya, kalau saya perhatikan sebenarnya, untuk anak pertama mungkin masih, tapi sudah mulai anak kedua, anak ketiga, itu mungkin fase merangkaknya lebih berkurang. Kenapa? Karena terstimulasi oleh kakak-kakaknya. Pengennya ngejar kakak-kakaknya. Itu untuk anak-anak yang urutannya yang sudah lebih ya, anak kedua, anak ketiga. Tapi anak pertama biasanya, tapi kadang orang tua lah kadang kuncinya. Orang tua kan pengen, wah anakku pinter, terus itu langsung ngadeg, langsung berdiri, langsung bisa jalan. Terus nggak pakai merangkak, dia sudah bisa berdiri. Orang tuanya bangga sekali gitu ya. Tapi permasalahannya itu mempengaruhi tumbuh kembangnya. Ya, karena sebenarnya
merangkak itu adalah latihan koordinasi sebenarnya. Latihan koordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu. Nah, kamu ada masalah koordinasi nggak, Nas? Ada. Saya nggak tahu tangan kanan, tangan kiri sampai sampai kelas 6 SD. Ya, itu permasalahannya. Tapi sekarang sudah tahu kan ya? Iya, tahu karena ada bekas lukanya. Nah, tapi jangan khawatir, itu sebenarnya bisa dilatih lagi, Nas. Berarti kamu harus lebih banyak latihan untuk koordinasi. Loh, ini benar loh. Soalnya ya dulu ada cerita dari psikolog senior, ya. Psikolog senior dari Unpad, itu bahkan sempat itu kasusnya, permasalahan itu terjadi bukan pada saat dia SD, SMP, SMA, kuliah, S1, dia nggak muncul permasalahannya. Ketika dia kuliah S2 baru muncul permasalahan. Gitu. Jadi ketika dia sudah kuliah S2 itu mulai agak sulit untuk berpikir atau apa. Jadi secara intelektual nggak ada masalah, tapi kemudian hal-hal yang lain itu mulai muncul ketika dia kuliah S2 gitu. Setelah konsultasi dengan psikolog senior ini, ketahuanlah dia melewati fase merangkak. Oh, jauh banget kan? Jadi efeknya itu bukan langsung muncul, tapi berapa tahun kemudian itu baru muncul efeknya. Jadi dia jadi agak sulit konsentrasi, sulit seimbang gitu ya, karena itu tadi, karena fase merangkaknya terlewati. Ya, kemudian sama psikolog ini kemudian dia diberikan terapi fisiologis. Gitu. Nah, sudah melewati fase ini, baru dia kemudian bisa melewati menjalani S2-nya dengan baik. Gitu. Karena tadi itu merangkak itu sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi efeknya itu lumayan. Ya, sekali lagi latihan koordinasi, latihan keseimbangan gitu ya. Makanya anak-anak itu makanya dia kalau bisa dia jadi gini loh, kalau anak merangkak ya, dia kan juga untuk bisa latihan fokus juga. Dia bisa merangkak ke depan enggak? Nah, gitu loh. Biasanya kan anak-anak itu malah digoda gitu ya, dikasih mainan supaya dia akan berusaha berjalan untuk menuju mainannya gitu loh, dengan merangkak. Kamu coba sekarang misalnya merangkak itu yo gampang-gampang susah saja nih ya toh. Kapan tangan kanan kalau kamu majukan, berarti kaki yang mana kamu harus maju? Nah, itu loh. Untuk berjalan aja lah, pernah tahu lihat baris berbaris ya? Ada anak-anak yang kadang susah ya toh. Jadi kan kalau misalnya kita jalan, kaki kanan yang melangkah, tangan yang mana yang maju ke depan? Anak dikasih pertanyaan, kira-kira bisa menjawab nggak? Harusnya yang maju tangan kiri. Ya, toh. Nah, ini bicara keseimbangan. Bukan kemudian kaki kanan yang maju, tangan kanan juga maju. Ini salah. Jadi jalannya kayak robot. Gitu kan. Nah, itu. Merangkak itu sebenarnya menyiapkan untuk itu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia maju berarti kaki kirinya harus maju juga gitu. Jadi tek dan dikasih mainan itu dia belajar fokus untuk bisa merangkak ke depan. Nah, ini ngomong tentang kematangan biologis, teman-teman. Gitu. Jadi bukan hal yang sepele sebenarnya. Sama halnya dengan belajar menulis. Calistung. Motorik halusnya ini masih susah gitu loh. Jadi untuk anak-anak yang level TK, selama megang pensil itu tangannya masih begini, ya jangan diajarin nulis. Ini sih masih motorik kasar ini loh. Dia harusnya megang nulis kan begini kan? Ya itu loh. Jadi untuk anak TK malah sangat perlu diajarin meronce gitu ya. Berarti dia hanya menggunakan jari telunjuk dan jempolnya, ibu jarinya gitu loh. Ini sebenarnya menyiapkan motorik halusnya supaya dia bisa menulis dengan bagus. Ya. Dampak nyatanya gampang, guys. Sopo yang sampai gede tulisannya kayak ceker ayam. Itu loh, wah ini. Ada yang bilang wah pasti kebanyakan laki-laki. Ya, enggak juga. Saya pernah mendapati cewek yang tulisannya wih aku sendiri enggak bisa baca. Wah, itu. Ya, itu semuanya itu sekali lagi kematangan biologis, teman-teman. Oke, dan adanya latihan.
Oke, ini kritik tambahan gitu ya, selain yang tadi bahwa dia meneliti terhadap anaknya sendiri. Nah, peran lingkungan terhadap perkembangan kognitif itu ya ini kalau ini kan versusnya ya, ada nature versus nurture gitu loh. Ada yang bilang oh, peran lingkungan ya sebenarnya kecil gitu ya. Oke, terus kemudian bukti penelitian. Latihan khusus ternyata dapat mempercepat perpindahan tahap. Ya memang gitu loh. Ternyata kalau ada latihan-latihan khusus itu bisa menstimulasi. Makanya kenapa tadi saya bilang tidak diwajibkan untuk belajar calistung, tapi distimulasi gitu loh. Itu bisa membantu intinya. Bahwa selama akhirnya biologisnya siap gitu ya. Nah, terus ternyata ada budayaan tertentu atau budaya dan pendidikan itu ternyata juga berpengaruh gitu. Kita bicara tentang culture-nya, kita bicara tentang tingkat pendidikannya gitu. Itu. Jadi misalnya bahkan bisa kita bilang begini ya, kenapa untuk ras-ras tertentu itu sangat bagus dalam hal fisik. Ya. Karena memang kalau saya dilihat dari sejarahnya, mereka sudah disiapkan secara fisik, gitu loh. Tapi untuk hal yang lain kurang, gitu ya. Itu. Yes, ini kita ngomong ada budaya dan pendidikan itu juga mempengaruhi kognitif seseorang, gitu ya. Oke, nah itu sebagai materi terakhir. Wes, selesai materinya. Maaf, kalau saya share ini chatnya ketutup. Nah, oh ya, oke. Ada pesan dari Pak Kendi. Terus kemudian Tabita yang komentari si Anas. Anas bisa handstand, Pak. Loh, itu karena tapi karena hubungannya. Oh, Anas bisa handstand loh ternyata. Loh, Tabita ini sekarang pertanyaannya ya. Dia bisa handstand, tapi pertanyaan, tapi dia bisa jalan nggak dengan handstand-nya itu? Berjalan dengan tangan nggak? Nah, itu masalahnya. Gitu. Oke. Yuk, ya sudah. Kita hanya dari tadi 20 orang. It's okay lah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Yolina, dari tadi sembunyi, dengarin. Ada yang mau ditanyain, Yo? Dari saya sih, sebenarnya ada sih, Pak. Cuman ya saya tanya deh. Berarti, Pak, cuman kayak mau konfirmasi gitu loh, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nah, silahkan. Di PIASE ini kayak tahapan perkembangan kognitif, terus kayak proses belajarnya itu berarti sangat erat dipengaruhi oleh tahap-tahap yang kayak ciri-ciri kayak misalnya di tahap motor sensori itu berarti yang merangkak dan lain-lain, itu berarti itu juga mempengaruhi kayak tingkat kognitifnya gitu tuh, Pak, perkembangan kognitif anak tersebut gitu. Perkembangan kognitifnya. Oh iya. Dari sudut pandang itu intinya bicara tentang kesiapan gitu loh. Jadi secara apa ya? Kondisi fisik ini akan mempengaruhi seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Kan kita ngomong tentang yang optimal ya. Kalau optimal itu berarti secara biologisnya dia harus optimal, harus siap. Nah, itu akan membantu memuluskan atau kemudian lebih mengoptimalkan perkembangan kognitifnya. Dengan kata lain seperti itu. Tapi bukan berarti seperti malah tadi contoh yang saya kemukakan ya. Dia lo bisa sampai S2, berarti kan secara kognitif ya tetap pinter gitu. Area ini pinter, tapi kemudian ternyata ada gangguan-gangguan yang lain gitu loh. Ketika ada fase tertentu yang tidak terlewati dengan baik. Gitu. Terus itu, Pak. Terus kan tadi kan dibilang seperti kondisi optimal untuk belajarnya itu kan latihan. Nah, latihannya itu apakah seperti kayak toko-toko lainnya kayak stimulus respon gitu atau ada yang membedakan? Kalau dari PIASE sih sebenarnya dia tidak menyebutkan itu ya, tapi
intinya kan dia menyebutkan sebagai pengalaman baru. Gitu. Nah, pengalaman baru ini kan juga bisa diartikan juga sebagai stimulus kan, gitu. Gak ada masalah sekarang. Sebutannya dia adalah itu adalah pengalaman baru, Yolina, untuk membentuk konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Iya. Karena sekali lagi kita kan ngomong tentang kognitif soalnya. Jadi lebih mengandalkan kemampuan berpikirnya. Gitu. Sekarang gini aja ya teman-teman. Kalau misalnya katakan kita kembali ke itu ya, yang behavioris ya. Apakah behavioris itu murni karena pemikiran sama sekali? Ya, tetap ada sebenarnya. Ada itu. Sama dengan kemudian katakan mengasosiasi. Asosiasi ini apa sih? Asosiasi kan sebenarnya juga termasuk pemikiran juga kan sebenarnya. Iya tuh. Mengasosiasikan bahwa kalau habis lampu pasti akan ada makanan. Nah, ya kemudian keluarlah air liurnya, gitu kan? Itu. Tapi fokusnya adalah pembentukan secara perilaku, gitu. Itu behavior. Nah, tapi berarti kalau saya sekarang kognitif itu lebih mengandalkan kemampuan berpikirnya, tidak perlu dilakukan secara behavioris. Itu maksudnya. Gitu. Bahwa tetap ada pengalaman-pengalaman baru, konsep-konsep baru yang dikenalkan. Entah nanti kemudian bisa istilahnya pengalaman baru itu ya namanya pengalaman baru ya bisa tidak akan terlepas dari behavior juga perilaku kita itu sebenarnya. Itu ya yo. Oke. Iya, berarti Pak di PAC ini juga anggapannya itu kayak proses belajarnya itu biasanya itu kayak mencapai keseimbangan gitu, ekuilibrasinya. Ya, itu yang mendorong seseorang, betul. Karena dia ingin mencapai keseimbangan sehingga dia melakukan yang tadi namanya asimilasi dan akomodasi. Itu, betul sekali. Betul sekali. Jadi itu yang mendorong seseorang, istilahnya intelektualnya berkembang, tambah misalnya kita ngarani ya, menyebutkan semakin lama semakin pinter kan ya itu. Gitu. Karena dia berusaha mengolah, nah, entah melalui asimilasi atau akomodasi tadi terhadap informasi-informasi baru yang dia dapatkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini malah saya tuh jadi teringat gitu ya. Saya dulu waktu kuliah itu sering kali berusaha kalau misalnya dari semester pertama, kemudian naik ke semester berikutnya, atau di beberapa mata kuliah, saya selalu berusaha untuk mencari atau membentuk kelompok yang baru. Kenapa? Karena saya ingin memacu diri saya gitu loh. Saya ingin lebih mengenal banyak katakan ciri-ciri atau sifat-sifat teman-teman saya yang lain. Nah, untuk ngetes saya sejauh mana saya bisa beradaptasi dengan mereka. Gitu. Meskipun nanti pada dasarnya kemudian saya tetap akan membuat kesimpulan, oh oke, kerja kelompok sama teman yang ini ya so-so lah gitu lah. Boleh tidak, boleh enggak gitu. Yang ini kayaknya dihindari. Gitu. Nah, itu tetap akan ada gitu ya. Tapi ya itu tadi karena saya ingin tahu dulu gitu loh. Meskipun nanti pada suatu saat ya, ini prinsip saya juga soalnya. Pada suatu saat ini kebetulan kuliah, saya kadang masih bisa milih. Tapi nanti kalau saya kerja, kadang saya tidak bisa milih tim saya, ya toh. Malah nanti pilihannya kamu mau stay di tim itu atau kamu keluar, cari pekerjaan baru. Nah, gitu loh. Nah, tapi misalnya katakan selalu mencari pekerjaan baru lah, sampai kapan gitu loh. Itu permasalahannya, gitu loh. Di sinilah kemudian malah ini disebut sebagai intelijensinya dari VAC itu kan ya seberapa baik kamu lakukan adaptasi. Ya kamu bisa menyesuaikan juga. Kemarin bahasa Jerman ya di sana. Ya, tempat les ya? Yes, Pak. Oke. Di Wisma Jerman ini di Bambu Runcing. Saya lupa ada lembaga khususnya kok Jerman itu apa ya? Goethe. Goethe ya Goethe. Ya, Goethe apa Goethe toh? Goethe.
Goethe. Oh, Goethe. Saya pikir Goethe. Nah, ternyata salah baca. Goethe. Nah, Inggris terkenal kalau yang di British Council. Sekarang mah IELTS dan lain-lain. PBI itu bukan, Pak. Di mana? PBI itu bukan, Pak, kalau bahasa Inggris. Yang sebenarnya British Council. Oh. British Council biasanya. Nah, British Council itu fasilitasnya cukup bagus. Ya. Ini Nala. Ini kelihatannya lumayan secara linguistik. Ya, menarik. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini kira-kira suara suara anak saya sama temennya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Pusing. Itu ada temennya yang belum makan. Sama, saya juga belum makan. Teman-teman kayaknya juga mungkin belum. Atau sudah makan ya selama kuliah? Oke. Yes, ayo gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, Pak Kenny ada yang mau ditambahin terakhir, Pak? Mungkin jaringan juga kayaknya masih belum. Oke, guys, gini. Kalau memang sudah enggak ada, saya akhiri sampai di sini aja ya. Nanti kalau seandainya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan diajukan ke grup. Ya. Sementara sih slot di Bella sih belum saya buatin sih, tapi langsung di grup juga enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, nanti rekaman hari ini pun itu boleh bisa di-download juga. Ya. Ini malah saya menyediakan tiap kelas tuh hasil rekamannya kelas masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya kalian malah tertarik untuk dengerin rekaman kelas yang lain, ya monggo, silahkan. Enggak apa-apa. Oke? Ya. Begitu kalau begitu seperti yang tadi di awal, Anas, kamu mau minta tolong siapa untuk doa penutup? Aku minta tolong Sarah. Sarah. Oke, silakan. Ya, mari kita tutup dalam doa-doakan. Saya pimpin secara Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Tuhan, terima kasih kami dari awal perkuliahan hingga akhir ini. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, Tuhan tolong berkati kami juga. Semoga apa yang diajarkan oleh Pak Diki dan Pak Kendi dapat berguna bagi kami di masa mendatang. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Tolong on cam dulu. Saya sedikit mau dokumentasi. Datang semua, tapi enggak apa-apa lah, cukup lah. Ayo yang bisa on cam. Oh, ada Elvina di sini. Sudah mandi belum tuh Elvina ini? Oke. Ayo, Maril sudah, Berli, VC, Hagai bisa nggak Hagai? Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Beckham. Beckham ya. Ngurusi gitar itu ay. Pas, Pak, pas. Gitar bebas apa deh? Beda ya? Beda, Pak. Oke, sini. Ya, Bek, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, thank you teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Sehat-sehat juga. Ya, terima kasih. Oke, saya akhiri kuliah sampai di sini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo, thank you.